Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bapak di channel Belajar Bersama. Hari ini kita akan belajar terkait dengan lanjutan turunan fungsi aljabar di operasi pembagian. Di dua video sebelumnya yaitu kita telah membahas tentang turunan fungsi di operasi penjumlahan dan pengurangan serta perkalian. Jadi di situ kita telah menentukan turunan fungsi yang mana terdiri dari operasi penjumlahan dan pengurangan serta operasi perkalian. Di video kali ini kita akan membahas atau lebih mendalami tentang turunan fungsi di operasi pembagian. Baik, teorema apa yang ada di sini? Langsung saja. Nah, teorema seperti ini. Misalkan U dan V dua buah fungsi dan V dan F fungsi yang didefinisikan dengan Fx sama dengan Ux per Vx. Jadi fungsi Ux dibagi dengan fungsi Vx, di mana fungsi Vx ini tidak boleh 0. Jadi ini nggak boleh 0. Kalau 0 kan nggak bisa, karena sesuatu dibagi 0 juga tidak terdefinisi. Jadi ini kita buat U dibagi 0 adalah tak terhingga. Jadi kita batasi di mana V itu tidak boleh sama dengan 0. Maka U dan V mempunyai turunan di turunan pertamanya yaitu seperti ini. U aksen X dikali dengan Vx dikurangi Ux dikali dengan V aksen X dibagi V pangkat 2. Jadi fungsi V dikuadratkan. Ya, ini sama halnya dengan perkalian ya. Yang membedakan hanya tandanya saja, yaitu dikurangi. Kalau perkalian yaitu dijumlahkan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Seperti biasa, sebelum kita terapkan teorema ini, Bapak ingatkan sekali lagi bahwa di sini U aksen X adalah turunan pertama dari Ux dan V aksen X adalah turunan pertama dari Vx. Ya, untuk pembagian ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan operasi perkalian, yang mana hanya yang membedakan hanya rumus ini saja. Ya, masih di sini dikurangi, kemudian masih dibagi dengan V pangkat 2 atau fungsi V yang dikuadratkan. Nah, langsung saja kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan turunan fungsi dari fungsi Fx di mana X pangkat 3 dibagi 3X min 5. Nah, ya sudah. Gimana cara menyelesaikan? Sama. Kita misalkan dulu. Kan ini ada dua buah fungsi ya. Kita misalkan dulu. Kalau Ux-nya itu X pangkat 3, Vx-nya itu 3X min 5. Boleh nggak Pak dibalik? Boleh. Sama saja. Tapi harus konsisten. Kalau dibalik berarti V dulu. Jangan, nanti rumusnya juga harus disesuaikan. Tuh. Jadi ini misalkan Ux-nya adalah X pangkat 3 dan Vx-nya adalah 3X min 5. Tetap yang kedua kita turunkan terlebih dahulu masing-masing fungsi. Jadi X pangkat 3 turunkan, hasilnya 3X pangkat 2. Kemudian 3X min 5 kita turunkan menjadi 3. Nah, jadi yang X saja kita perhatikan, karena turunan 5 0 berarti 3X turunannya adalah 3. Nah, itu. Jika sudah kita temukan U aksen V, maka kita terapkan teorema tadi. Ketika fungsi Fx terdiri dari pembagian dua buah fungsi yaitu Ux dan Vx, maka turunan pertamanya adalah ini. U aksen X dikali Vax dikurangi Ux dikali V aksen X dibagi dengan fungsi V dikuadratkan. Ya, jadi gitu. Berarti yang pertama kita U aksen X-nya dulu berapa? 3X pangkat 2. Ya, ini Vx-nya itu adalah 3X min 5 dikurangi Ux-nya adalah X pangkat 3. V aksen X adalah 3. Kemudian Vx-nya itu adalah 3X min 5 dipangkatkan 2. Nah, baik, dicermati lagi. Ini jadi U aksen X
ini Vx, ini Ux, ini V aksen X dibagi dengan Vx yang dipangkatkan 2. Nih, Ux, U aksen X, Vx, V aksen X. Ya. Nah, selanjutnya berarti sama halnya dengan perkalian, kita kalikan satu persatu terlebih dahulu. Hasilnya 3x pangkat 2 kali 3x jadinya 9x pangkat 3. 3x pangkat 2 dikurangi 5 jadinya dikalikan dengan negatif 5 jadinya negatif 5x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 3. Kemudian dibagi 3x min 5 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 6, karena 9x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 hasilnya 6x pangkat 3 dikurangi 15x pangkat 2 per 3x min 5 yang dikuadratkan. Nah, itu. Ini boleh tidak dikuadratkan, maksudnya boleh tidak dijabarkan atau boleh seperti ini saja juga boleh. Yang penting hasilnya adalah turunan pertamanya adalah ini. Jadi itu terkait dengan turunan fungsi di operasi pembagian. Yang membedakan hanyalah tandanya yang di sini kalau perkalian itu ditambah, kalau ini dikurangi, kemudian ini masih dibagi dengan fungsi V yang dikuadratkan. Ini Bapak sengaja tidak jabarkan karena ini tidak ada keharusan harus dijabarkan atau tidak. Yang penting di sini ada. Baik, mungkin itu yang bisa sedikit Bapak sampaikan terkait dengan turunan fungsi di operasi pembagian. Nanti kalian tinggal tonton lagi, misalnya belum paham di video terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, bisa ditonton di video pertama tadi, atau enggak yang selanjutnya di video kedua yaitu perkalian sebelum video 3 ini. Dan video yang ketiga ini adalah pembagian. Jadi silakan ditonton, dilatih dengan soal-soal tertentu. Jika ada pertanyaan boleh dikirimkan langsung ke email Bapak atau ditulis di kolom komentar. Baik, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.